Amazon bukan sekadar sungai. Ia adalah sistem hidrologi paling masif yang pernah diciptakan alam. Mengalir sepanjang 6.400 km, ia melintasi 9 negara sebagai penguasa tunggal Amerika Selatan. Setiap detik, Amazon membuang lebih dari 200.000 meter kubik air tawar ke Samudra Atlantik. Volume yang sanggup mengubah kadar garam samudra hingga ratusan mil dari muaranya. Ini adalah nadi bumi yang menyalurkan 1/5 dari seluruh air tawar dunia. Kekuatannya menantang logika saat musim hujan tiba. Lebar sungai yang biasanya tenang bisa membengkak hingga 48 km, menenggelamkan hutan di sekitarnya menjadi labirin air yang tak tertembus. Di sini, daratan seberang menghilang dari pandangan, meninggalkan manusia dalam perasaan kecil yang mencekam di tengah lautan air tawar yang tak berujung. Salah satu misteri visual terbesar Amazon terletak pada pertemuan dua arus, Rio Negro dan Rio Solimões. Air hitam yang kaya akan asam organik bertemu dengan air coklat yang membawa sedimen pegunungan Andes. Namun karena perbedaan suhu dan kecepatan, keduanya enggan menyatu. Mereka mengalir berdampingan selama berkilo-kilometer, menciptakan garis batas yang tegas di tengah sungai. Sebuah fenomena alam yang mengingatkan kita bahwa Amazon memiliki hukum fisika sendiri. Di bawah garis batas itu, tersembunyi sungai bawah tanah yang disebut Rio Hamza yang mengalir ribuan meter di bawah permukaan bumi dengan skala yang hampir menyamai Amazon di atasnya. Kita baru mulai menyadari bahwa apa yang kita lihat di permukaan hanyalah puncak dari sebuah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks dan dalam. Amazon adalah panggung bagi kehidupan yang paling ekstrim. Di sini bersemayam Arapaima, raksasa air purba sepanjang 3 meter yang memiliki sisik sekeras baja, sebuah zirah alami untuk melindunginya dari gigitan piranha. Di sisi lain, kaiman hitam mengintai sebagai predator puncak, tumbuh hingga 6 meter dengan rahang yang mampu merobek mangsa sebesar sapi. Mereka bukan sekedar penghuni, mereka adalah mesin evolusi yang telah berkuasa selama jutaan tahun.
Namun, ancaman seringkali datang dari yang tak kasat mata. Belut listrik yang mampu melepaskan 600 volt tegangan atau katak panah beracun di tepian sungai yang menyimpan neurotoksin mematikan. Di dunia ini, keindahan warna cerah seringkali menjadi peringatan terakhir bagi siapapun yang berani mendekat tanpa rasa hormat. Selama berabad-abad, labirin air ini telah menelan mereka yang rakus akan emas dan kejayaan. Dari legenda El Dorado hingga hilangnya penjelajah Percy Fawcett saat mencari kota-kota kuno yang tersembunyi. Namun di balik mitos itu, terdapat kenyataan yang lebih luar biasa. Ratusan suku asli yang hidup sepenuhnya terisolasi. Mereka menjaga tradisi bahasa dan cara hidup kuno, menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem yang mereka sebut sebagai ibu. Bagi mereka, Amazon bukan sekedar peta atau statistik, ia adalah entitas spiritual. Mereka memahami setiap perubahan arus dan setiap suara hutan. Sebuah pengetahuan mendalam yang kini terancam hilang seiring dengan terdesaknya wilayah mereka oleh peradaban modern. Amazon memikul beban yang berat bagi seluruh planet. Hutan hujannya menghasilkan 20% oksigen bumi dan menjadi penyerap karbon terbesar yang menjaga suhu global tetap stabil. Tanpanya, pola cuaca dunia akan hancur. Namun nadi bumi ini sedang merapuh. Deforestasi yang masif membuat kita kehilangan area hutan seluas lapangan sepak bola setiap menitnya. Sebuah luka yang sulit untuk disembuhkan kembali. Masa depan Amazon adalah cermin masa depan kita semua. Melindungi arus terakhirnya bukan lagi sebuah pilihan, melainkan tugas kolektif sebagai penghuni bumi. Sebelum suara hutan ini padam selamanya, ingatlah bahwa kita tidak sedang menyelamatkan alam. Alamlah yang selama ini menyelamatkan kita. Selama Amazon terus berdenyut, harapan bagi dunia masih ada.